O- Oke, baik. Halo guys, jadi ketemu lagi di video pembelajaran aku. Nah, sebelumnya aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku akan membahas nih mengenai bentuk-bentuk perusahaan dan usaha eh, franchise. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Selamat siang Bapak. Nah, oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik dan materi yang akan saya jelaskan eh, pada pertemuan kali ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi perusahaan. Perusahaan adalah entitas ekonomi yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok, beroperasi secara tetap dan terus-menerus di wilayah Indonesia, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau laba melalui produksi barang atau jasa. Perusahaan berfungsi untuk mengelola SDM dan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya, bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan di Indonesia memiliki eh, 4 bentuk badan usaha itu sendiri. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Yang kedua adalah persekutuan komoditer atau CV. Yang selanjutnya adalah firma atau FA. Dan yang terakhir adalah perusahaan perseorangan. Lalu ada juga biasa kita kenal dengan badan usaha koperasi, yang kedua adalah BUMN atau badan usaha milik negara, yang ketiga adalah persekutuan perdata, yang terakhir adalah yayasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu nih mengenai perseroan terbatas yang biasa kita sebut dengan PT. PT adalah badan hukum yang memisahkan aset pribadi dengan aset perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal. Ada juga PT perseorangan untuk UMKM. Contoh yang dapat diambil dari PT ini banyak, tetapi di sini saya mengambil 3 contoh dari PT itu sendiri. Yang pertama adalah PT Pertamina Persero, yang kedua adalah PT Unilever Indonesia Tbk, yang ketiga adalah PT Telekom Indonesia Persero Tbk. Ya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persekutuan komoditer yang biasa disebut dengan CV. Yang dimana persekutuan yang didirikan 2 orang atau lebih terbagi menjadi sekutu aktif atau pihak pengelola dan sekutu pasif atau pihak penanam modal. Yang dimana sini saya membuat 3 contoh dari CV itu sendiri. Yang pertama adalah CV Bahtera Benua, yang kedua adalah CV Bumi Makmur, dan yang ketiga adalah CV Jaya Elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai firma. Firma adalah bentuk usaha bersama oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab rentan memiliki tanggung jawab itu yang bersifat pribadi. Contoh dari firma itu sendiri adalah pertama adalah firma hukum, yang kedua adalah perusahaan atau biasa disebut dengan firma naik, yang ketiga adalah perusahaan atau firma cross. Selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh 1 orang saja, tidak lebih dan tidak memiliki orang-orang yang memegangnya selain 1 orang atau 1 pemilik atau owner. Contoh dari perseorangan tersebut biasa yang kita ketahui adalah bengkel motor, yang kedua adalah rumah makan, dan yang ketiga ada MUA dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha berbasis kekeluargaan dan asas demokrasi, yang mana tujuannya adalah menyejahterakan anggota dari orang-orang yang mendirikan koperasi itu sendiri. Contoh dapat diambil adalah koperasi simpan pinjam Kodanua. Yang kedua adalah koperasi unit desa sejati. Yang ketiga adalah koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha ini yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Yang dimana kita tahu BUMN ini banyak perusahaan yang tersebar luas di Indonesia. Yang di sini saya mengambil 3 contoh dari BUMN itu sendiri. Yang pertama adalah PT Garuda Indonesia, yang kedua adalah PT KAI, yang ketiga adalah PT Indonesia Asahan Aluminium atau biasa dengan PT Inalum. Oke, selanjutnya persekutuan perdata atau merge hub. Perjanjian 2 orang atau lebih untuk mengumpulkan sesuatu dengan tujuan membagi keuntungan. Yang mana sih saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah kantor akuntan publik, yang kedua adalah kantor notaris, dan yang ketiga adalah kantor pengacara. Selanjutnya, yayasan. Yayasan badan hukum yang
biasanya ini tidak bercenderung kepada profit atau perusahaan nirlaba dengan tujuan sosial atau kemanusiaan. Yang mana sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah Putra Sempurna Foundation, yang mana itu biasa bidang pendidikan. Yang kedua adalah Yayasan Bina Nusantara atau BINUS, yang dimana kita ketahui BINUS ini memiliki university di yayasannya. Yang ketiga adalah Yayasan Tunas Aksara. Nah, di sini saya juga akan membahas nih mengenai usaha franchise. Yang dimana usaha franchise ini adalah usaha waralaba, adalah kerja sama bagi hasil antara pemilik merek dan mitra franchise itu sendiri yang mencakup produk, retail, jasa pendidikan, otomotif, laundry, serta restoran dan sebagainya. Yang dimana produk dari franchise ini sendiri memiliki 2. Yang pertama adalah dia itu franchise produk, yang dimana franchise produk ini berfokus pada produk fisik, makanan, minuman, retail, dan lain sebagainya yang kita ketahui yang dia menjual produk nyata seperti itu. Yang kedua adalah franchise jasa, yang dimana franchise ini menawarkan layanan operasional seperti contohnya seperti TKI, grup jasa cuci mobil, klinik kecantikan, dan lain sebagainya, yang dimana franchise ini menawarkan layanan yang jasa yang dapat dirasakan manfaatnya. Oke, dari materi yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa bentuk usaha seperti PT, CV, firma, persekutuan perseorangan itu adalah kerangka hukum untuk bisnis. Sementara franchise adalah modal kemitraan operasional yang teruji, di mana pemberi waralaba atau franchisor memberikan hak merek dan sistem kepada pemilik waralaba atau franchise itu sendiri. Franchise menawarkan keunggulan berupa merek yang sudah dikenal, pastinya sudah booming dan sudah dikenal oleh khalayak ramai, yang rasionya lebih rendah dan sistem strukturnya lebih teratur dan lebih tertata. Namun dengan keterbatasan kreativitas yang dimiliki oleh franchise itu sendiri. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizka Rinaldi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.